Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusasra. Saya dari jurusan Tadris Bahasa Inggris dari Institut Agama Islam Negeri Parepare. Hari ini, pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu materi mata kuliah psikolinguistik yang berjudul Hubungan Bahasa dan Otak. Definisi bahasa. Sebelum kita memasuki hubungan bahasa dengan otak, ada baiknya kita mengetahui definisi bahasa itu sendiri. Bahasa adalah alat komunikasi antar sesama manusia yang digunakan untuk menggambarkan pikiran, perasaan, dan maksud hatinya. Bahasa itu pula yang membedakan antara manusia dan binatang, karena bahasa merupakan kemampuan khusus yang hanya dimiliki oleh manusia. Ada pengertian bahasa menurut seorang ahli bernama Simanjuntak. Bahasa adalah satu sistem kognitif manusia yang diatur oleh rumus-rumus yang unik yang dapat dimanipulasi oleh manusia itu sendiri untuk menghasilkan dan menerbitkan sejumlah kalimat bahasa linguistik yang tidak terbatas jumlahnya, yang juga berdasarkan unsur-unsur yang terbatas untuk dipakai oleh manusia sebagai alat berkomunikasi dan mengakumulasi ilmu pengetahuan. Lalu selain itu, ada juga seorang ahli yang lain bernama Darjo Wijoyo Sunjono yang menjelaskan tentang definisi bahasa. Bahasa adalah suatu sistem simbolisan yang arbitrer yang dipakai oleh anggota suatu masyarakat bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar sesamanya, berlandaskan pada budaya yang mereka miliki bersama. Lalu kita memasuki hubungan bahasa dengan otak. Ada 3 orang ahli yang mengungkapkan pendapatnya tentang hubungan bahasa dengan otak. Yang pertama oleh Khair. Khair mengatakan pemerolehan bahasa atau acquisition adalah proses yang berlangsung di dalam otak seorang anak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau dari bahasa ibunya. Lalu ada ahli yang kedua, Darjo Wijoyo, mengatakan istilah pemerolehan dipakai untuk padanan istilah Inggris acquisition yang hampir sama dengan menurut ahli sebelumnya, yang merupakan suatu proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh anak secara natural pada waktu dia belajar bahasa ibunya. Lalu ada menurut Krashen yang juga hampir sependapat dengan dua orang tadi, yaitu pemerolehan bahasa adalah proses bagaimana seseorang dapat berbahasa atau proses di mana anak-anak pada umumnya memperoleh bahasa pertamanya. Lalu, bagaimana hubungan bahasa dengan otak? Nah, hubungan bahasa dengan otak ditinjau dari segi neurolinguistik. Ada seorang ahli bernama Whittaker mengatakan bahwa penentuan daerah-daerah tertentu dalam otak berdasarkan 3 bukti utama. Bukti pertama adalah unsur-unsur keterampilan berbahasa yang tidak menempati bagian yang sama dalam otak. Yang kedua adalah bahasa semua orang yang menempati daerah yang sama dalam otak. Dan yang ketiga adalah adanya hubungan antara kemampuan bahasa dengan belahan otak. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa otak bukanlah satu gumpalan jaringan saraf saja yang memiliki tugas yang sama dalam semua bagian otak yang mendukung semua tindakan manusia. Daerah yang berbeda dalam otak memiliki struktur yang berbeda pula, dan setiap struktur tersebut memberikan sumbangan tersendiri untuk setiap perilaku yang dilakukan oleh manusia. Secara garis besar, sistem otak manusia itu dibagi menjadi 3, otak besar, otak kecil, dan batang otak. Bagian otak yang paling penting dalam kegiatan berbahasa adalah otak besar. Bagian pada otak besar yang terlibat langsung dalam pemrosesan bahasa adalah korteks cerebral. Korteks cerebral adalah bagian yang tampak seperti gumpalan-gumpalan berwarna putih dan merupakan bagian terbesar dalam sistem otak manusia. Bagian ini mengatur atau mengelola proses kognitif pada manusia, dan salah satunya tentu saja adalah bahasa. Dalam organ tubuh manusia, terdapat bagian yang berfungsi mengendalikan semua gerak dan fungsi tubuh, termasuk berbahasa, yaitu otak atau pikiran. Akar kata dari pikiran, yakni pikir, yang berarti akal budi, yang kemudian mendapat sufiks atau imbuhan an, yang akhirnya menjadi kata pikiran. Tadi itu adalah hubungan bahasa dengan otak ditinjau dari segi neurolinguistik. Lalu bagaimana dengan segi psikolinguistiknya itu sendiri? Pertama, sebelum kita membahas hubungan bahasa dengan otak, saya akan menjelaskan dulu tentang apa sih psikolinguistik itu. Psikolinguistik itu adalah studi tentang mekanisme mental yang terjadi pada orang yang menggunakan bahasa, baik pada saat memproduksi atau memahami ujaran. Dengan kata lain, dalam penggunaan bahasa, terjadi proses mengubah pikiran menjadi kode dan mengubah kode menjadi pikiran. Psikolinguistik adalah studi mengenai manusia sebagai pemakai bahasa, yaitu studi mengenai sistem-sistem bahasa yang ada pada manusia. Sistem-sistem bahasa tersebut dapat menjelaskan cara manusia dalam menangkap ide-ide orang lain dan bagaimana ia dapat mengekspresikan ide-idenya sendiri melalui bahasa, baik secara tertulis ataupun secara lisan.
Bahasa yang dipelajari semenjak anak-anak bukanlah bahasa yang netral dalam mengkoding realitas objektif. Bahasa memiliki orientasi yang subjektif dalam menggambarkan dunia pengalaman manusia. Ruang lingkup psikolinguistik itu yaitu seputar pemerolehan bahasa, pemakaian bahasa, pemproduksian bahasa, pemrosesan bahasa, proses pengkodean, hubungan antara bahasa dan perilaku manusia, dan hubungan antara bahasa dengan otak. Manusia di mana sebagai pengguna bahasa dapat dianggap sebagai organisme yang beraktivitas untuk mencapai ranah-ranah psikologi, baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Nah, apa sih ranah kognitif itu? Nah, ranah kognitif adalah ranah yang berpusat di otak yang merupakan sumber sekaligus pengendali ranah-ranah kejiwaan lainnya, yaitu ranah afektif, yaitu tentang perasaan, dan ranah psikomotorik, yaitu tentang jasmani. Afektif adalah ranah psikologi yang meliputi seluruh fenomena perasaan, sedangkan psikomotor adalah ranah yang segala amal jasmania yang konkret dan mudah diamati. Baiklah, saya rasa sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk para penonton yang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.